Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara-saudara sekalian di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 2 tentang topik pengantar fisika modern di video bagian yang kedua. Nah, di video yang pertama kita sudah membahas tentang efek Doppler pada cahaya. Nah, di video yang kedua ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu kuantum pada cahaya, kemudian radiasi pada benda hitam. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang kuantum dalam cahaya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal suatu istilah baru, mungkin ini baru buat beberapa dari kalian, yaitu foton. Nah, kalau kita membahas tentang kuantum dalam cahaya, itu pasti akan sangat kenal dengan istilah yang namanya foton. Apa sih foton itu? Nah, sebentar lagi akan kita ketahui bersama. Nah, pada tahun 1905, Pak Einstein itu mengungkapkan sebuah ide berkaitan dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, salah satu contoh yang sederhana itu bisa gelombang cahaya, tepatnya gelombang cahaya tampak. Itu kan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, dari ide yang Pak Einstein tawarkan ini, beliau mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik ini, radiasinya dia itu terkuantisasi. Kemudian kuantisasinya ini dia berupa kuanta-kuanta. Ya, yang selanjutnya kuanta ini tadi, diskrit dari radiasi gelombang elektromagnetik ini kita sebut sebagai foton, gitu ya. Jadi pada cahaya sebagai gelombang elektromagnetik ini dia terkuantisasi, dia diskrit, yang kemudian kuantisasinya ini kita sebut sebagai foton. Nah, awalnya di tahun ini ide Pak Einstein ini rasanya sangat aneh gitu ya. Apalagi di mata kuliah kita ini di Fisika Dasar 2 di bab-bab sebelumnya kita mempelajari bahwa cahaya ataupun gelombang elektromagnetik yang lain itu ya berupa cahaya gitu ya. Gelombang yang berupa sinusoidal. Lalu gelombang sinusoidal ini seperti yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, dia punya karakteristik frekuensi tertentu, panjang gelombang tertentu. Nah, itu kan mestinya sangat aneh. Di sini Pak Einstein punya ide bahwa dia itu diskrit. Dia tersusun dari foton-foton. Nah, kemudian sebenarnya apa gitu foton itu? Kenapa yang awalnya kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik ini atau cahaya itu contohnya itu bisa terdiskrit gitu ya, terdiri dari elemen-elemen yang kemudian kita sebut sebagai foton. Nah, konsep dasar dari ide yang ditawarkan Pak Einstein ini ada beberapa hal basicnya. Yang pertama, seperti yang sudah dijabarkan di slide sebelumnya, bahwa ada kuantisasi di dalam gelombang elektromagnetik. Di sini kasusnya adalah cahaya, gitu ya. Kemudian di sini apa yang terkuantisasi? Yaitu energinya, gitu ya, energi dari cahaya itu. Kemudian Pak Einstein merumuskan kuantisasi atau energi dari kuantisasi itu sebesar HF, di mana HF ini tentu saja energi dari a single of photon. Jadi satu foton dia punya energi sebesar HF, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada cahaya atau gelombang gitu punya energi yang lebih besar dari HF, mestinya dia kelipatan bulat dari HF. Karena dia diskrit sifatnya gitu ya. Foton per foton dia punya energi sebesar HF. Kemudian bagaimana karakteristik kalau gelombang elektromagnetik ini, yaitu cahaya ketika dia berinteraksi dengan objek atau matter gitu ya.
Maka di sini bisa kita ambil contoh, misalkan absorpsi atau emisi. Jadi kalau misalkan ada cahaya dengan frekuensi F, dia diserap oleh sebuah objek. Nah, objek itu tentu saja dia tersusun dari atom-atom. Nah, fenomena absorpsi ini terjadi pada skala atom, gitu ya, karena tadi kita tahu bahwa material atau objek dia tersusun dari atom-atom. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan cahaya itu dengan frekuensi F diserap oleh atom-atom itu, maka energi yang dimiliki oleh foton tadi yang besarnya Hf yang dimiliki oleh satu foton, maka ditransferkan, gitu ya, ditransfer dari cahaya tadi ke dalam atom. Selanjutnya apa yang terjadi? Maka fotonnya akan vanish atau hilang, sedangkan atomnya menyerap energi itu, gitu ya. Lalu bisa juga sebuah objek atau material mengemisikan gelombang elektromagnetik atau mengemisikan cahaya. Maka apa yang terjadi? Tentu saja masih dalam skala atom, gitu ya. Maka di sini ada sejumlah energi itu yang besarnya tentu saja kelipatan dari Hf. Untuk satu fotonnya sebesar Hf, dia ditransferkan dari atom sehingga dia menjadi sebuah radiasi cahaya, begitu. Nah, jadi begitu proses emisi maupun absorpsi dari sebuah cahaya itu merupakan transfer energi antara dari sebuah foton yang punya energi sebesar Hf untuk satu fotonnya. Selanjutnya ide Pak Einstein tadi, gitu ya. Jadi pada tahun 1905 itu masih sekedar ide, kemudian beberapa tahun kemudian ada eksperimen-eksperimen yang dapat membuktikan ide Pak Einstein itu benar adanya. Di sini ada yang kemudian kita sebut sebagai efek fotolistrik. Efek ini bisa kita temukan dari sebuah eksperimen gitu, dimana di sini ada sebuah objek material yaitu katoda, kemudian ada gelombang elektromagnetik itu dikenakan ke plat katoda ini, lalu di mana di rangkaian ini kita bisa pasang sebuah voltmeter dan ammeter. Ternyata kemudian ada baterai juga di sini sebagai sumber beda potensialnya. Ternyata ketika gelombang elektromagnetik dikenakan ke plat katoda, maka akan terjadi aliran listrik di sana. Itu ya, elektron yang mestinya kita bisa analisis bahwa kalau ada aliran listrik terjadi, artinya ada aliran elektron. Padahal di sini tidak ada tidak ada kawat penghubung antara katoda dan anoda. Mestinya secara langsung bisa kita katakan bahwa ada elektron yang mengalir di antara katoda dan anoda. Nah, elektron yang mengalir ini terjadi ketika si plat katoda ini mulai diradiasikan gelombang elektromagnetik kepadanya. Gitu ya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai efek fotolistrik atau photoelectric effect. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, jadi bisa kita ilustrasikan ulang gitu ya apa yang ada di animasi tadi. Foton, kita sudah kenal foton tadi ya, sebagai kuantisasi dari gelombang elektromagnetik. Itu dia ketika diradiasikan ke plat katoda, kalau dalam hal ini adalah metal atau logam, dia akan berinteraksi dengan atom-atom di sini, di mana kita tahu bahwa di atom-atom itu ada elektron. Nah, tadi di animasi kita tahu bahwa ada aliran elektron dari katoda ke anoda. Artinya ada elektron yang lepas dari atom-atom dalam logam
Nah, ini kita peroleh dari interaksi antara berkas cahaya atau di sini cahaya atau gelombang elektromagnetik yang diradiasikan gitu ya, dengan permukaan logam. Nah, interaksi yang terjadi berupa tumbukan antara foton dengan elektron-elektron yang ada di dalam logam, sehingga elektron-elektron yang ada di dalam logam ini bisa terkeluarkan gitu ya dari orbit di dalam atomnya, sehingga terjadi eksitasi elektron yang selanjutnya si elektron-elektron ini kalau kita lihat di dalam animasi tadi dia akan menuju ke anoda gitu. Nah, lebih detailnya bagaimana interaksi tumbukan ini? Jadi selama tumbukan, si foton ini yang dia tentu saja kita ketahui tadi dia punya energi sebesar Hf untuk a single photon, dia memberikan atau terjadi transfer energi. Jadi transfer energi ke dalam elektron-elektron di dalam logam ini, sehingga elektron yang ada di dalam logam ini bisa menyerap energi tersebut. Dia punya energi yang cukup sehingga dia tereksitasi dari keadaan energi sebelumnya gitu. Kemudian sebenarnya di dalam rangkaian eksperimen fotolistrik tadi kita bisa memvariasikan beberapa hal gitu ya, sehingga kita mendapatkan konsep-konsep penting di sana. Nah, yang pertama kita misalkan punya eksperimen fotolistrik seperti ini gitu. Di sini tentu saja seperti tadi ya di animasi yang pertama kali tadi ada beda potensial di sana. Kalau di sana berupa baterai gitu ya. Nah, di sini kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi beda potensial ini bisa punya peranan gitu, mengendalikan bagaimana elektron yang kemudian akan mengalir ke anoda, atau bisa kita katakan mengendalikan elektron-elektron yang lepas dari katoda. Nah, kalau misalkan kemudian beda potensial ini kita variasikan gitu ya, divariasikan pada nilai-nilai tertentu, kemudian dia mencapai nilai V tertentu di mana ammeter ini tadi itu yang tentunya dia awalnya menunjukkan nilai tertentu yang mengindikasikan ada arus listrik mengalir, ada elektron-elektron yang bergerak ketika berkas-berkas cahaya ini dikenakan ke katoda. Selanjutnya dia menunjukkan angka 0 ammeter ini. Karena kita ubah-ubah tadi V-nya sehingga dia menunjukkan angka tertentu V-nya, lalu ammeternya dia drop menjadi angka 0. Nah, inilah V inilah yang kemudian selanjutnya kita sebut sebagai stopping potential. Gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika V-nya ini berada pada stopping potential, atau bisa kita katakan ammeternya ini drop jadi 0, itu mengindikasikan tidak ada lagi arus listrik yang mengalir, meskipun ini masih kita radiasikan dengan gelombang elektromagnetik atau kita radiasikan dengan cahaya. Meskipun kita radiasikan dengan gelombang cahaya ini, tapi kalau V-nya berada pada nilai stopping potential, maka tidak ada arus listrik yang mengalir, tidak ada elektron-elektron yang lepas dari metal ini, dari logam ini, dari katoda ini. Tidak ada elektron yang berhasil tereksitasi, gitu ya. Tidak ada elektron yang berhasil tereksitasi dan bisa mencapai ke anodanya, atau kalau di gambar ini kita sebut sebagai kolektor, gitu ya. Sehingga sebenarnya elektron itu gitu ya, yang awalnya V-nya nilainya bukan V stop, lalu tiba-tiba di set ke nilai V stop, dia akan turn back, akan kembali gitu, tidak kembali, tidak terjadi eksitasi. Nah, kemudian selanjutnya apa yang bisa kita identifikasi berikutnya? Berarti di sini nilai energi kinetik dari elektron-elektron yang tereksitasi, bergerak gitu, bisa terkeluarkan dari atom, itu sebanding dengan V-nya.
Nah, jadi kalau misalkan energi kinetik maksimumnya sebanding dengan phase stopnya, gitu ya. Ada kesebandingan antara K dengan V. Nah, kemudian kita bisa tarik suatu kesimpulan gitu. Di sini dari pengukuran ini, nilai energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron yang tereksitasi itu tidak bergantung sama seberapa besar intensitas dari gelombang cahaya yang diradiasikan ke katodanya. Apakah dia itu bright atau feeble gitu, cerah atau bagaimanapun intensitasnya, itu tidak mempengaruhi terhadap energi kinetik dari elektronnya. Terbukti tadi ya, meskipun dia masih tetap diradiasikan gelombang cahaya, tetapi kalau beda potensialnya di sini pada stopping potential, maka elektronnya tidak bisa tereksitasi, tidak bisa menuju ke anoda, tidak bisa mengalir dalam rangkaian, gitu ya. Jadi mestinya di sini energi kinetik dari elektron maksimum itu punya nilai yang sama, gitu ya. Kemudian di sini bisa kita bandingkan. Sebenarnya fenomena ini bisa kita kaji juga dari sisi fisika klasik gitu. Nah, kalau dari fisika klasik mestinya gitu ya, mestinya kalau kita meradiasikan gelombang cahaya tadi mengenai ke permukaan logam, mestinya akan meningkatkan energi yang diserap oleh elektron-elektron di dalam logam itu tadi, gitu ya. Nah, dari sisi fisika klasik ini, mestinya energi kinetik maksimumnya akan meningkat dari elektron yang berhasil teremisi atau tereksitasi. Mestinya begitu kalau kita pakai sudut pandang fisika klasik. Tapi kan dari sisi eksperimen tidak terjadi hal demikian. Itulah yang kemudian kalau kita menggunakan fisika klasik dalam kasus ini tidak bisa memecahkan apa yang telah terjadi di fenomena eksperimen ini, gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, ternyata idenya Pak Einstein itu bisa menjelaskan fenomena yang terjadi pada eksperimen itu. Nah, tadi Pak Einstein punya konsep bahwa gelombang cahaya itu dia terkuantisasi dengan energi kuantisasinya itu sebesar HF, dimana kuantisasinya itu tadi kita sebut sebagai foton. Itulah yang kemudian memberikan gitu bahwa energi kinetik maksimum dari elektron-elektron yang tereksitasi atau teremisi itu tidak bergantung pada bagaimana intensitas dari cahaya, atau dia nilainya selalu sama pada berapapun panjang gelombang dari atau nilainya selalu sama untuk panjang gelombang yang diberikan pada logam tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga men-set eksperimen ini dengan keadaan yang berbeda. Kalau tadi kita memvariasikan bagaimana beda potensialnya gitu ya. Selanjutnya kita ubah-ubah. Coba kalau kita ubah-ubah incident light-nya gitu ya, cahaya yang diradiasikan ke katoda itu. Nah, kita ubah-ubah misalkan nilai frekuensinya gitu ya. Ternyata efek fotolistrik ini atau lepasnya elektron-elektron ini akibat adanya foton itu bisa terjadi atau bahkan tidak bisa terjadi berkaitan dengan berapa frekuensi dari gelombang yang diradiasikan, gitu
gitu ya. Nah, di sini kita punya catatan, ternyata dari eksperimen ini efek fotolistrik ini, si elektron-elektron ini yang lepas karena efek foton ini tidak bisa terjadi kalau frekuensi dari incident light-nya di bawah nilai dari frekuensi tertentu yang kemudian kita sebut sebagai cut-off frekuensi. Atau bisa kita juga sebenarnya kita katakan kalau misalkan panjang gelombang dari cahaya ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan cut-off wavelength dari metalnya itu tidak akan terjadi efek fotolistrik, gitu ya. Nah, meskipun intensitas dari cahayanya itu divariasikan. Jadi sekali lagi sama kayak yang eksperimen pertama, tidak bergantung seberapa besar intensitas dari cahaya yang diberikan atau yang diradiasikan. Jadi kalau tadi bergantung sama beda potensialnya yang kemudian kita kaitkan dengan energi kinetik maksimumnya, lalu di sini berkaitan dengan frekuensi dan panjang gelombang dari light atau cahaya yang diradiasikan, gitu ya. Nah, ini tidak bisa juga dijelaskan dari fisika klasik, gitu ya. Baru kemudian kita bisa jelaskan menggunakan idenya Pak Einstein, gitu ya. Jadi kita memandang, kalau kita memandang light ini sebagai gelombang elektromagnetik, tentu saja ini sudut pandangnya fisika klasik ya. Fisika klasik memandang bahwa cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik, mestinya kalau misalkan diradiasikan seperti ini tidak bergantung berapa besar atau seberapa kecil frekuensi dari cahayanya, mestinya si elektron tetap saja akan bisa tereksitasi, itu ya. Tapi kan tidak bisa terjadi di sini, di eksperimen tidak terjadi seperti itu. Hanya frekuensi tertentu saja yang bisa mengemisikan elektron dan nilainya harus lebih besar dari cut-off frekuensi, gitu ya. Jadi itu tidak bisa dijelaskan kalau kita memandang cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi perlu sudut pandang yang berbeda. Nah, kita pakailah sudut pandang dari punyanya Pak Einstein, yaitu memandang bahwa cahaya itu dia sebagai foton, punya energi-energi yang terkuantisasi. Nah, kemudian kita bahas lebih detail lagi sebenarnya bagaimana yang terjadi gitu. Sebenarnya kan kita tahu ya, elektron itu dia terikat di dalam atom-atom di dalam permukaan logam tadi, yaitu terikat menggunakan gaya listrik. Nah, gaya listrik ini mestinya sudah kita pelajari di awal-awal semester ya. Jadi di elektron itu dia terikat di dalam atom. Tetapi kemudian yang terjadi kan kalau kita radiasikan cahaya tadi, elektron itu bisa lepas. Nah, tadi kita tahu bahwa lepasnya itu bergantung sama berapa besar frekuensi dari cahayanya yang diradiasikan, gitu ya. Nah, kaitan antara frekuensi ini dengan si elektron itu bisa lepas atau tidak, itu bisa kita lihat di sini. Nah, kita punya besaran baru yang kemudian kita sebut sebagai work function atau fungsi kerja. Ini berkaitan sama berapa energi minimum agar si elektron itu bisa lepas, gitu ya. Tadi kita tahu dia berkaitan dengan frekuensi dari cahaya yang diradiasikan. Kalau misalkan frekuensinya itu lebih besar dari fungsi kerja, maka elektron bisa lepas. Tapi kalau frekuensi dari cahaya yang diradiasikan itu lebih kecil dari fungsi kerjanya, maka tidak bisa terjadi efek fotolistrik. Nah, selanjutnya secara lengkap gitu dari
penjelasan eksperimen-eksperimen tadi, kemudian kita kaitkan dengan ide-idenya Pak Einstein, bisa kita dapatkan formulasi atau persamaan tentang fotolistrik gitu ya, fotoelektrik gitu. Ini kita tahu adalah energi kuantisasi dari foton gitu ya, sebesar Hf yang kemudian diradiasikan ke eksperimen tadi gitu ya. Dia punya energi sebesar Hf, kemudian energi yang diradiasikan ini dibuat apa? Dibuat untuk fungsi kerja, untuk energi minimum agar si elektron itu lepas. Lalu kalau misalkan lebih dari ini, maka bisa muncullah energi kinetik. Artinya si elektron dapat bergerak itu menuju anoda. Tetapi sekali lagi kalau misalkan Hf ini kurang dari work function gitu, maka tentu saja ini tidak bisa muncul. Gitu ya. Oke, kita sudah mendiskusikan tentang efek fotolistrik yang kemudian tentu saja dikaji dari ide-idenya Pak Einstein yang menganggap bahwa gelombang cahaya itu dia terkuantisasi, di mana kuantisasinya punya energi sebesar Hf. Jadi sudah terbukti ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, tadi kan Pak Einstein di persamaannya juga menyatakan bahwa energi kinetik maksimum dari elektron yang berhasil tereksitasi dia sebanding dengan frekuensi dari gelombang cahaya yang diradiasikan, gitu kan ya. Nah, mestinya kalau kita membuat plot gitu, frekuensi versus energi kinetik maksimum mestinya akan terbentuk straight line atau garis lurus yang kemudian punya slope tertentu. Nah, ini pada waktu itu waktu Pak Einstein menyatakan formula fotolistriknya itu belum bisa dibuktikan. Nah, meskipun sudah ada eksperimen fotolistriknya gitu, tapi kesebandingan ini antara K dan F itu belum bisa dibuktikan. Nah, baru pada 10 tahun kemudian Pak Millikan punya eksperimen gitu yang membuktikan hubungan antara frekuensi dengan energi kinetik maksimum. Terbukti gitu, dia punya straight line atau kesebandingannya berupa garis lurus, ada slope tertentu. Nah, kemudian masih berkaitan dengan eksperimen fotolistrik kita tadi, kita tahu ya bahwa ada work function di sana, ada frekuensi minimum yang harus dimiliki oleh cahaya yang diradiasikan sehingga si elektron itu bisa tereksitasi dengan sehingga muncul energi kinetik tertentu. Energi kinetik yang dimiliki oleh elektron yang teremisi. Nah, inilah yang kemudian kalau di sini kita sebut sebagai FT gitu ya. Tadi kita sudah punya gambaran ininya juga, kemudian secara eksperimen dibuktikan oleh Pak Millikan. Nah, kemudian kita detailkan lagi gitu. Kita gambarkan menjadi sebuah ilustrasi. Kalau tadi kita sebut sebagai ini ya cut off frekuensi, di Pak Millikan itu menyebutnya sebagai threshold frekuensi atau FT di plot tadi ya, di plot versus antara energi kinetik dengan frekuensi dituliskannya sebagai FT. Itu simbol masalah simbol saja, tapi istilahnya sama, cut off frekuensi dengan threshold of frekuensi. Artinya itu adalah frekuensi minimum yang dimiliki oleh gelombang cahaya agar si elektron itu bisa tereksitasi dari permukaan logam. Nah, ini ilustrasinya kalau misalkan si photon beamnya itu punya frekuensi di bawah cut off frekuensi atau di bawah threshold frekuensi gitu ya, maka tidak akan bisa mengeksitasi elektron-elektron di dalam logam gitu ya. Jadi meskipun intensitasnya ini besar, intensitas dari cahayanya besar, maka tetap saja tidak bisa gitu. Jadi karena frekuensinya di bawah
threshold frekuensinya. Sedangkan kalau misalkan frekuensinya di atas cut off frekuensi, maka akan bisa memunculkan yang namanya efek fotolistrik. Ya, kemudian di sini elektron-elektron yang terekspirasi kita sebutnya sebagai fotoelektron, gitu ya. Begitu, jadi kita memandang si cahaya itu sebagai foton. Artinya dia punya energi-energi yang diskrit, terkuantisasi yang sebesar HF, gitu ya. Itu sudut pandang yang baru. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya kita punya sudut pandang bahwa light atau cahaya itu sebagai sebuah gelombang itu saja. Tapi kita punya sudut pandang yang baru. Cahaya itu sebagai foton. Nah, kemudian di tahun berikutnya, kalau tadi di tahun 1905 Pak Einstein punya sudut pandang bahwa foton itu dia punya energi tertentu, dia punya energi yang diskrit. Nah, di tahun ini Pak Einstein mengungkapkan ide yang baru bahwa foton itu punya nilai momentum tertentu, punya linear momentum, itu ya. Kan tambah unik lagi. Kalau tadi kita sudah disajikan sesuatu yang unik bahwa elektron itu punya energi yang diskrit, di sini kita punya ide bahwa foton itu punya momentum, gitu ya. Padahal kan kita tahu yang biasanya punya momentum itu adalah partikel atau objek atau matter, gitu ya, atau benda. Nah, di sini foton punya momentum ternyata, katanya Pak Einstein. Dia nilainya adalah sebesar ini, gitu ya, P sama dengan H per lambda, atau P sama dengan HF per C. Kemudian ide dari Pak Einstein ini di tahun 1923, jadi beberapa tahun kemudian dibuktikan, ditunjukkan oleh Pak Compton. Oh, ternyata memang ada eksperimen yang menunjukkan itu, gitu. Di sini di eksperimennya Pak Compton punya gelombang elektromagnetik. Kalau di sini kasusnya adalah bukan light ya, bukan cahaya, tapi X-ray. Jadi ada insiden X-ray di sini. Kemudian dia dikenakan ke sampelnya itu tentu benda, gitu ya, materialnya di sini adalah karbon. Jadi dia sebagai target. Nah, kita tahu nih bahwa di material-material itu kan dia tersusun dari atom-atom, gitu ya. Nah, tentu saja atom antar atom itu dia punya jarak tertentu. Nah, ada seperti slit gitu, ada jarak antara bidang-bidang atom-atom tadi. Nah, di sini X-ray-nya itu dia kenakan ke material karbon tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi apa? Nah, kita tahu sebelumnya bahwa X-ray ini dia punya panjang gelombang tertentu, gitu ya. Kita sebutnya sebagai incident X-ray wavelength. Kemudian setelah dia mengenai target atau karbon, jadi di sini ada slitnya, jadi biar dia fokus gitu melewati collimating slit, biar fokus mengenai karbonnya, targetnya. Nah, yang terjadi adalah dia bisa terhamburkan, dia bisa kalau mestinya kalau dia tidak mengenai karbon di sini dia lurus saja gitu. Tapi di sini ketika dia mengenai karbon, mengenai sebuah partikel gitu, dia akan terhamburkan, gitu ya. Jadi ada detektor di sini, dia menangkap ada panjang gelombang yang tentu saja dari X-ray itu ya. Tapi dia membentuk sudut tertentu. Jadi dia dihamburkan, dia dibelokkan gitu. Nah, kemudian apa kaitannya sama punya idenya Pak Einstein? Bisa kita lihat di sini gitu ya. Nah, di sini animasinya, ilustrasi bagaimana yang terjadi ketika, kalau tadi contohnya adalah X-ray mengenai karbon gitu ya. Kita tahu karbon itu tentu saja ada atom-atom di sana, di mana di situ ada elektron, ada inti atom gitu. Nah, ini detailnya. Jadi kita sudut pandangnya beralih ke atom, gitu ya. Tadi kan kita sudah punya konsep bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dalam skala atom. Interaksi antara gelombang dan objek gitu, dia terjadi dalam skala atom. Itu kan tadi ya.
Nah, jadi ini ilustrasinya. Jadi ada gelombang elektromagnetik, dia akan terjadi collision atau tumbukan dengan elektron, lalu si elektron dia tereksitasi, sedangkan si gelombangnya yang awalnya arahnya ke sana, dia akan terhambur ke arah yang berbeda, membentuk sudut tertentu, gitu ya. Jadi itu adalah eksperimennya dari Pak Compton. Kemudian di sini kita akan mengkaji detail sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kalau misalkan kita amati di sini dari idenya Pak Einstein itu kan tadi mengatakan bahwa sebenarnya gelombang ini tadi ya, gelombang elektromagnetik itu yang foton tadi terkuantisasi berupa foton, itu dia punya momentum. Nah, itu kan idenya Pak Einstein yang pada tahun 1916 itu ya. Nah, jadi kita definisikan momentumnya foton. Itu kita punya konsep di ini teori elektromagnetik klasik, E itu sama dengan PC, kemudian kita adaptasi di sini sehingga P sama dengan E per C. Kita konversi aja hubungan ini ya. Kita kan tadi punya E, energi dari foton itu terkuantisasi, idenya Pak Einstein yang pertama yaitu sebesar F, kemudian kita konversi saja gitu F ke lambda. Jadi ini. Kemudian kita adaptasi juga hukum kekekalan momentum ketika tumbukan. Ya, jadi kalau ada tumbukan kan ada hukum kekekalan momentum di sana. Tapi di sini yang terjadi adalah tumbukan antara foton dengan elektron, gitu ya. Jadi awalnya elektron di sini. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita masukkan di sana di hukum kekekalan momentum? Mestinya di sini ada momentum awalnya si foton. Sedangkan si elektron dia awalnya diam, kita abaikan momentumnya di sini karena kita anggap diam. Lalu kemudian setelah tumbukan ada momentum dari elektron setelah tumbukan, kemudian ada momentum dari foton setelah tumbukan. Di sini kita simpulkan sebagai PS, yaitu momentum foton setelah scattering. Nah, maksudnya begitu. Kemudian bisa kita tuliskan begini. Berarti ini ya yang awal, lalu ini yang setelah tumbukan. Kan jadi momentum ini. Kemudian atau kita bisa tuliskan ulang itu, kita geser saja. Jadi seperti ini. Kemudian karena momentum itu adalah besaran vektor, kita ubah jadi besaran skalar. Ya. Ingat-ingat lagi di fisika dasar 1. Selanjutnya kita juga punya itu expression dari relativistik pada energi dan momentum. Ini sudah kita pelajari di pekan ke-14 di bab relativitas khusus, gitu ya. Di pekan ke-14 sudah dipelajari. Kita adaptasi lagi di sini, kita panggil di sini. Selanjutnya, kalau ditumbukan selain hukum kekekalan momentum, kita juga punya hukum kekekalan energi. Di sini mestinya ada energi sebelum tumbukan dan ada energi setelah tumbukan. Ya, jadi ini energi foton, di sini ketika datang, kemudian ada energinya elektron sebelum dia ditumbuk, kemudian energi foton setelah tumbukan dia terhambur, kemudian ada energi elektron setelah ditumbuk. Nah, di sini ada tentu saja ada efek relativistik di sana. Kemudian kita bisa secara singkat sebenarnya di sini di persamaan 1, 2 dan 3 kita peroleh hubungan antara, di sini kan ada ini ya, dikonversikan dulu ke dalam bentuk panjang gelombang karena di sini tentu saja masih ada beberapa persamaan yang bentuknya momentum. Kita bisa manfaatkan persamaan 1 di sini, hubungan antara momentum dengan panjang gelombang, sehingga didapatkan persamaan ini. Kita bisa tahu perbedaan antara panjang gelombang awal dengan panjang gelombang setelah dia
terhambur. Setelah dia menumbuk, kemudian terhambur gitu ya. Ini dia akan sebanding dengan konstanta tertentu, kemudian ada juga faktor di sini berapa sudut hamburannya. Itu ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan sebagai perbedaan ini sebagai Compton shift atau pergeseran Compton, artinya pergeseran panjang gelombang awal dengan panjang gelombang elektromagnetik atau foton setelah berhambur. Kemudian di sini ada konstanta yang kemudian kita bisa sebut sebagai Compton wavelength. Jadi begitu ya, kita memandang gelombang elektromagnetik ini sebagai foton. Ingat kata kuncinya itu, di mana foton ini berdasarkan idenya Pak Einstein yang kedua, dia punya momentum. Jadi berlakulah ketika tumbukan, berlakulah hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Ya, kata kuncinya adalah itu. Nah, jadi kita sudah selesai membahas tentang quantum of light. Jadi sekali lagi saya ingatkan ada dua garis besar idenya Pak Einstein. Yang pertama, di mana intinya adalah menganggap cahaya itu dia terkuantisasi. Nah, kuantisasinya itu ya makhluknya yang kemudian kita sebut sebagai foton. Nah, idenya Pak Einstein yang pertama, foton itu punya energi. Energinya diskrit, yaitu sebesar Hf. Kemudian idenya Pak Einstein yang kedua, foton itu punya momentum. Jadi kalau dia berinteraksi dengan partikel, misalkan elektron gitu, dia akan berperilaku bisa seperti partikel gitu ya, foton itu, karena dia punya momentum. Idenya Pak Einstein yang kedua adalah si foton ini punya momentum. Jadi ketika dia berinteraksi dengan partikel, maka kalau terjadi tumbukan ada hukum kekekalan momentum, ada hukum kekekalan energi. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, kita akan berlanjut ke subbab berikutnya berkaitan dengan radiasi black body atau benda hitam. Nah, sebenarnya pembahasan tentang radiasi benda hitam ini ada beberapa orang yang kemudian menyebutnya sebagai awal kelahiran dari fisika kuantum, gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum ide-idenya Pak Einstein itu, pembahasan mengenai radiasi black body ini atau benda hitam itu sudah lebih awal munculnya, karena di sekitar 1900. Kalau di Pak Einstein tadi kan idenya diungkapkan di 1905 gitu. Jadi sedikit lebih awal. Nah, kemudian apa sih benda hitam itu? Kalau misalkan kita bisa definisikan, dia itu benda, kalau misalkan kita kenakan radiasi ke sana, ke benda itu, maka akan seluruhnya dia akan terserap. Ya, dia akan diserap di benda itu. Jadi tidak ada yang dipantulkan, gitu ya. Kalau kemarin kita punya pembahasan itu di pekan ke-13 kalau tidak salah, kita punya interaksi gitu, ada pemantulan, ada kemudian ada pembiasan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada radiasi dikenakan benda ini, radiasi gelombang tentu saja, dia akan seluruhnya terserap. Kemudian kalau misalkan pada kondisi tertentu, black body ini pada kesetimbangan temperatur tertentu, dia bisa juga mengemisikan sebuah radiasi gelombang elektromagnetik juga. Nah, emisinya bagaimana? Dia bergantung sama temperaturnya, temperatur dari benda ini, benda hitam ini, gitu ya. Nah, kemudian inilah yang sebenarnya kita bahas, radiasi benda hitam atau black body radiation. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa radiasi ini, radiasi yang diemisikan oleh benda hitam itu bergantung sama bagaimana temperaturnya. Ya, kalau misalkan kita di sini punya sebuah clothing panjang gelombang, kemudian ada radiasi spektralnya atau spectral radiancy, maka di sini tentu saja masing-masing kondisi temperatur tertentu itu punya spektrum tertentu begitu.
gitu ya, punya plotting tertentu. Misalkan pada di sini di garis merah dia kondisi temperatur 3000 K, lalu pada kondisi temperatur yang lain dia punya kondisi tertentu juga. Dia punya radiasi tertentu. Berapa radiasi yang diemisikan dia bergantung pada kondisi temperatur di sana gitu. Nah, itu. Jadi ini keadaan eksperimen, tetapi ternyata kalau kita membahasnya, mengkaji sebenarnya fenomena apa yang terjadi di sini, kalau menggunakan teori klasik itu tidak match gitu antara ini hasil eksperimen dengan teori klasiknya. Kalau misalkan kita ambil contoh yang di sini 5000 K, dia secara eksperimen spektrumnya seperti ini, spektral lainnya. Tapi kalau dihitung, diplot menggunakan teori klasik, ternyata garisnya seperti ini. Kan tidak match. Mungkin bisa jadi match di wavelength yang besar gitu. Tetapi kalau pada wavelength yang lebih kecil, dia akan menjadi sangat berbeda. Dia akan infinite ke sana, sedangkan sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya secara umum kalau kita mau mengkaitkan antara radiasi, kalau di sini tentu saja spektral radiansi gitu, dikait hubungan antara intensitas, dia hubungan antara intensitas dengan wavelength gitu ya, atau power dengan area yang diemisikan, area pengemisinya gitu ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau tadi kan kita punya plottingnya dibandingkan antara eksperimen dengan plotting penghitungan dari teori klasik, fisika klasik. Nah, di fisika klasik kita punya ini, bagaimana hubungan antara spektral radiansnya dengan panjang gelombangnya. Tetapi yang kemudian kalau kita plotkan kan tidak match dengan hasil eksperimennya ya. Kemudian di tahun 1900 gitu, Pak Planck sebenarnya sudah punya solution. Dia punya ending dari persamaan itu hubungan antara radiasi dari black body dengan panjang gelombangnya ada seperti ini gitu ya. Nah, ada faktor yang unik di sana. Di sini ada Habar per lambda gitu ya, Habar per lambda, atau yang kemudian bisa kita ubah konversi gitu sebagai HF. C per lambda kan F ya. Jadi ini. Nah, ada faktor HF di sana. Nah, sebenarnya di sini di awal 1900 ini Pak Planck itu sudah punya sebuah ide awal gitu. Ada sebuah energi yang diskrit di sana. Gitu ya. Makanya kemudian seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jadi ini sebagai kelahiran dari awal kelahiran dari fisika kuantum di sini sebenarnya. Lalu baru diperkuat dengan penjelasannya Pak Einstein tadi, idenya Pak Einstein, di mana ada foton gitu ya sebagai kuanta dari gelombang elektromagnetik gitu ya. Gelombang elektromagnetik itu terkuantisasi yang dalam bentuk kuanta-kuanta atau foton-foton. Nah, energinya adalah sebesar HF. Ternyata ini memang sejalan gitu dengan idenya Pak Planck di waktu itu. Jadi saling menguatkan. Nah, bagaimana kalau kemudian kita plottingkan persamaannya Pak Planck dengan hasil eksperimennya? Ternyata memang dia sesuai gitu. Kalau tadi kita punya plotting ininya ya, radiasinya, kemudian dengan panjang gelombang, di sini kita ubah dalam bentuk frekuensi gitu, sebenarnya sama saja. Ternyata match gitu hukumnya, hasil perhitungannya Pak Planck, jadi prediksinya Pak Planck dengan hasil eksperimennya. Nah, kalau misalkan tadi kita punya secara klasik sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi gitu. Nah, kita sudah membahas berkaitan dengan quantum of light dari idenya Pak Einstein, kemudian ada juga
radiasi benda hitam, di mana di sana sudah diawali oleh Pak Planck, kemudian dilengkapi pembahasannya semakin lengkap dengan ide-idenya Pak Einstein, gitu ya. Jadi ada kuantisasi pada cahaya, quantum of light yang berupa foton. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, kita sudah selesai di subbab ini, di video bagian yang kedua. Kemudian silakan berlanjut ke video yang ketiga. Kita akan mempelajari tentang subbab terakhir dari pengantar fisika modern, gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.